Menemani dinginnya air bisa menjadi aktivitas seru kalau teman-teman datang ke tempat kami. Seperti di air terjun Makunyana ini. Berbeda dengan air terjun lainnya, air terjun ini membentuk perosotan alami dari bantuan granit. 1, 2, 3. Wow! Seru banget, teman! Aliran airnya mendorong tubuh kami sampai ke bawah. Perosotan ini aman kok. Tapi meskipun demikian, kita harus tetap hati-hati saat bermain di sini. Air terjun Makunyana ini sempat dibuka untuk umum, teman. Tetapi akibat pandemi, lokasi wisata ini jadi sepi pengunjung. Semoga air terjun Makunyana kembali didatangi banyak wisatawan. Karena sayang banget untuk dilewatkan. Kayaknya kalau hanya sekali 2 kali perosotan, rasanya kurang puas deh. Ayo kita coba lagi. Meluncur lagi. Yiha! Teman, perkenalkan, kami si Bolang dari Pekon Teratas, Kota Agung, Tanggamu Sampung. Sebagian wilayah tempat tinggal kami adalah lautan, teman. Bermain di pantai seperti ini adalah kegiatan seru kami sepulang sekolah. Asyik, saatnya kita mencari kerang. Fajar Satria Niku sebelah lisan, Nyak Rama sebelah dija. Yulang! Jenis kerang yang kami cari yaitu kerang kepah. Sejenis kerang kecil berukuran 1 sampai dengan 2 cm saja. Gak sulit kok mendapatkan kerang-kerang ini. Wah, ikut jadi dapat makong. Biasanya kerang kepah ditemukan di dasar laut yang tidak dalam. Karena ombak pantai cukup kencang, kita cari kerangnya di tepi pantai saja ya. Wah, semangat banget kawan-kawanku ini. Pasti sudah pada nggak sabar buat mengolah kerang kepah, ya kan? Ayo, kita kumpulkan kerangnya ya. Teman, sepertinya kerang yang kami ambil sudah cukup. Lagi Pak, kamu kumpul. Pak. Di Pak nemu lang. Wow, lemon ya. Yo, apa masa bah? Pak. Ukuran kerangnya sih boleh kecil, tapi rasanya dijamin bikin nagih. Kerang kepah ini akan kami olah menjadi pajak kuah. Proses masaknya sangat sederhana kok. Bumbunya ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Semuanya diiris, teman. Sebelum dimasak, pilih kerang yang masih dalam kondisi baik dan segar. Lang, aku ini kado. Palang. Apa? Rebus kerang sampai mendidih, teman. Campurkan semua bumbu yang ada. Lalu tunggu sampai kuah mendidih. Sabar ya, sebentar lagi kerangnya matang kok. Asyik, kerangnya sudah jadi nih. Ayo kita coba. Sedap jo, neng itu pampah. Masih sedap jo. Bang dipandang. Rasa daging kerangnya gurih. Teksturnya juga empuk banget. Wih, pada lahap banget ya. Kerang yang lezat ditambah
Ditambah makan di tepian pantai Kota Agung Tanggamus yang cantik, jadi terasa semakin nikmat. Selain enak, kerang kepah juga memiliki kandungan gizi. Salah satunya asam lemak omega 3 yang dapat menjaga kesehatan jantung kita. Kerang kepah tentunya juga membuat perut kenyang lebih lama, teman. Hehehe. Pas banget, jadi makin semangat bertualang deh. Hehehe. Kita habiskan kerangnya yuk. Teman, kami melanjutkan petualangan menuju kebun. Gak cuma hasil laut saja, daerah kami juga kaya akan hasil alam lainnya. Tanaman pala menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat di desa kami. Selain dijadikan rempah dan dijual, bagian kulit buah pala juga bisa diolah, teman. Wow, lamon na. Jo kaya, si lamon. Yo. Wow, mantilaman na di atas no. Yun lang, ganas kamu sa teriak. Nunggu di bah. Yo. Kita langsung petik buahnya yuk. Urusan panjat memanjat, aku jagonya. Nunggu di bah. Tapi tetap harus hati-hati, teman. Pohon pala ternyata lumayan tinggi. Apalagi buah pala berada di ujung ranting. Lumayan susah juga meraihnya. Buah pala adalah salah satu jenis rempah yang sangat terkenal di Indonesia yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Bagian biji dan bunganya menjadi salah satu komoditi yang banyak dicari loh. Harganya juga cukup mahal. Wow, balak na. Jar, selitap jar. Kita ambil buah pala secukupnya saja ya, teman. Patuhun Rama. Bah, bolang. Satria, Fajar, ayo kumpulkan buah palanya ke dalam keranjang. Di pala ni. Jo pala na. Iya, Pik, kelang di jakamnya nih selai. Buah pala yang sudah kami ambil akan diolah menjadi selai, teman. Pah, kamsa ni kepala nih. Bah. Lang, niku saya kupas pala nih, naannya saya marut. Iwa. Potong buah, lalu kupas kulitnya sampai bersih. Bagian kulit buah pala sering terbuang begitu saja. Padahal, kalau dimanfaatkan dengan baik, kulit pala ini bisa menjadi salah satu olahan nikmat. Lang, kupas saya lamon ya. Iwa. Kulit pala yang sudah dikupas dan dibersihkan, kemudian diparut. Hati-hati ya, Kak, jangan sampai terkena tangan. Nah, setelah diparut, kulit pala siap dimasak. Masak parutan kulit pala sampai sedikit lembut. Setelah itu, campurkan gula pasir. Lalu aduk terus sampai tercampur rata. Agar selai pala terlihat semakin cantik, tambah sedikit pewarna makanan. Aduk terus sampai selai mengental. Wow, makum ni. Senangan, Lang. Gak butuh waktu lama, selai kulit pala akhirnya jadi deh, teman. Menikmati selai kulit pala bisa cukup dengan singkong rebus ini saja kok, teman. Tong Hajar. Kalau ini kayak wah. Ibangit atau? Bangit tong. Manisnya pas. Rasa sepet kulit pala juga hilang karena ditambah gula pasir. Seger sekali, kawan. Oh iya, buah pala memiliki sejumlah manfaat, teman. Mulai dari meningkatkan kesehatan otak hingga memperlancar pencernaan tubuh kita. Ya ampun, semuanya lahap.
lagi benih kodok. Iya lang sekebok. Nya jangan aku betohan. Iya lang ijo nulung alak pai manan putih. Lampung terkenal sebagai salah satu produsen pisang terbesar di Indonesia. Setiap bulan, sekitar ratusan ton pisang dikirim ke berbagai wilayah Nusantara. Penjualannya bahkan hingga luar negeri. Keren kan? Di tempatku juga nggak kalah. Ada berbagai jenis pisang yang ditanam di sini. Hari ini, aku, kakak, dan kawan-kawanku sedang membantu paman memanen jenis pisang lilin di kebun. Tebang bagian batangnya, kemudian ambil buah pisangnya. Untuk menjaga tingkat kematangan saat dikirim ke pembeli, baiknya pisang dipanen dalam kondisi mentah, teman. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai pisang matang sempurna. Pisang-pisang ini akan dibawa paman ke sejumlah pasar di Lampung. Sama dengan pohon kelapa, semua bagian dari tanaman pisang bisa dimanfaatkan, teman. Mulai dari buah, batang, hingga daunnya juga. Oh ya, di desa kami, batang muda pisang atau yang biasa disebut sakuk dapat diolah menjadi menu makanan. Sakuk sudah kita ambil. Kira-kira nanti dimasak apa ya? Setelah membantu paman memanen pisang, perut terasa keroncongan nih. Batang pisang muda ini akan kami masak bersama kakak menjadi gulai tabuh sakuk. Bumbunya ada rampai atau tomat kecil, cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan ikan asin. Wah, hamaga masak api. Hama gue gulai tabo sahu lang. Sani ko sahu nih yo. Yo. Hajar parut kelapa jar. Sakwa uki ko apa ya? Yo. Aku yang mengiris batang pisang muda. Fajar memarut kelapa dan kakak menyiapkan bumbu. Sementara Rama dan Satria bertugas sebagai penjaga api. Hati-hati kena tangan ya, Jar. Parutan kelapanya lumayan tajam tuh. Batang muda pisang memang harus diiris setipis ini, teman. Tujuannya untuk memudahkan proses pembersihan getahnya. Wow, banyak kan enggak. Iya sekebok lagi. Yo. Sebelum dimasak, cuci batang pisang sampai bersih. Jangan lupa diperas, teman, supaya teksturnya lembut saat dimasak. Lang, diperasai keras ya. Yo. Makan getah nih lebon. Oh. Masukkan semua bumbu ke dalam air rebusan. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu, masukkan irisan batang muda pisang. Ciri khas masakan santan di Lampung, yaitu bumbunya tidak ditumis, kawan. Kak jadi wasina. Iya lang. Supaya makin nikmat, tambahkan ikan asin, lalu campurkan santannya. Wah, jangan hati na. Iya tuang ko jar. Yo. Masak sampai kuah mendidih, lalu angkat dan sajikan. Payu kamengan. Apa kamengan pah. Gulai tabuh sakuk rasanya juara. Apalagi dimakan dengan nasi panas. Rasa batang muda pisang juga sangat gurih, teman. Belum lagi campuran ikan asinnya. Rasanya jadi makin sip. Nanti bangi wo. Nangon lang. Kawan-kawan, ayo cepat. Kami mau mencari lokan di sungai nih, teman. Mencari lokan atau kerang sungai adalah kegiatan favorit anak-anak di desaku setelah pulang sekolah.
sekalian sambil berenang. Hehehe. Makanya rame sekali kan yang ikutan. Wah, dingin sekali airnya. Lokan hidup di dasar sungai yang berpasir dan bersuhu dingin. Untuk mendapatkannya, kami harus menyelam dengan tangan kosong seperti ini. Populasi lokan di sini terbilang banyak, teman. Tapi mengambilnya secukupnya saja ya, supaya keberadaan hewan air ini tetap terjaga. Lihat, ukurannya besar juga ya. Satu persatu lokan berhasil kami dapatkan, teman. Selanjutnya kami akan mengolahnya. Ca, apa bumbu-bumbu ruca? Kan untuk menumbuk rumah. Teman, kami mau membuat olahan lokan. Bumbunya sederhana dan sering kita jumpai di dapur. Sekarang, mari kita coba. Kami berbagi tugas ya. Ica bagian yang membuat bumbu. Tapi sebelumnya, bahannya harus diiris dulu. Aku bertugas menyalakan api. Sedangkan Hamam bertugas membersihkan lokan dari kotoran pada cangkangnya. Bumbu yang sudah diiris kemudian ditumbuk menjadi satu. Sekarang saatnya menumis lokan. Pakai minyak goreng secukupnya saja, teman. Api juga tidak boleh terlalu besar supaya bumbu tidak hangus. Lihat, teman, menggugah selera kan? Lokan kami diamkan beberapa saat sampai matang dan bumbunya meresap. Lokan matang terlihat saat cangkangnya mulai terbuka. Sambil menunggu, kami juga akan membuat lemang sebagai pengganti nasi. Cara membuat lemang, pertama, beras ketan dicampur dengan santan agar rasanya gurih. Lalu diaduk hingga rata. Bambu yang digunakan juga tidak terlalu tebal supaya memasaknya tidak lama. Sebelum diisi beras, bambu dilapisi dengan daun pisang muda agar lemang tidak lengket. Beras juga tidak diisi penuh, teman, karena beras ketan akan mengembang saat matang. Setelah selesai, kita bakar bambunya. Jangan sampai bambunya terbakar, karena bambu bisa pecah. Memasak lemang tidak sebentar. Sambil menunggu lemang matang, aku lanjut memberikan taburan bumbu pada lokan yang sudah matang ini. Cantik sekali ya, teman. Jadi nggak sabar nih pengen mencobanya. Teman di rumah penasaran juga nggak? Hehehe. Teman, lemangnya sudah matang. Langsung kita belah yuk bambunya. Lemang sebenarnya nikmat juga kalau dimakan langsung. Tapi kami lebih senang memakannya bersama lauk pauk. Woi, nang. Kela sudah kia mulai makan lemang do dengan kambiu. Cobalah. Mama. Lang yang banyak. Banyak itu dah. Sabar. Jangan berebut. Semua pasti kebagian kok. Sebelum nak makan, mau berdoa sesama. Berdoa mulai. Enak. Daging lokannya kenyal.
bumbunya lezat, ditambah lemang yang legit sekali. Oh iya teman, lokan mengandung protein dan vitamin loh. Tapi memasaknya harus bersih dan matang. Sebaiknya lokan yang dimakan lokan yang sudah terbuka cangkangnya. Kalau masih tertutup, artinya kerang sudah mati dan rasanya sudah tidak enak lagi. Aku dan kawan-kawanku sekarang akan membantu ibuku memanen padi. Kami tinggal di Desa Alam Panjang, Kabupaten Kampar, Riau. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di sini adalah bertani dan berkebun. Makanya panen adalah waktu yang sangat kami tunggu. Hasil panen padi digunakan untuk kebutuhan pangan kami sehari-hari. Jadi nggak perlu lagi beli di pasar. Hehehe. Wah, ibu di mana ya? Mana mak woi? Tadi si Tantan ada ngosot, tadi si Tan masih Tan cengok mau. Malah woi, mau cepet. Mau. Karena padinya lagi tinggi, kami jadi susah melihat ibu. Sayup-sayup terdengar suara ibu, teman. Ayo kita hampiri. Maaf kami terlambat. Mak yang mana bisa kami tolong mak? Ke mana je kau dari tadi? Tadi amak nanti kau lele. Sebelatan kan itu aduh ha. Oh iyalah mak. Ibu sepertinya kesal karena aku datang terlambat. Maafkan aku ya, Bu. Sekarang, yuk kita bergerak. Tolong di sini lah. Panen padi biasanya dilakukan beberapa orang. Tetangga sampai saudara juga biasanya ikut membantu supaya panen lebih cepat selesai. Memanen padi di sini masih tradisional. Kami menggunakan tuai atau pisau kecil untuk memotong tangkai padi. Tapi harus hati-hati saat memakainya. Jangan sampai tuai terkena tangan. Ya mata jangan dibo, ya masak. Teman, padi yang kami panen ini jenisnya padi ketan. Padi ini banyak dibudidayakan karena punya banyak keunggulan. Ada bentuk saja denang. Iyalah punya ada warna hilang. Iya. Dan kecen wah ang pula cakok dan kecen ada ang pula cakok. Wah, jadi ingat adikku di rumah. Setelah dipanen, padi dikumpulkan untuk dipisahkan bagian tangkainya. Caranya dengan menggunakan kaki seperti ini. Cara seperti ini biasa dilakukan sebelum ada mesin perontok padi seperti sekarang. Setelah dirontokkan, padi kembali dibersihkan dari kotorannya. Teman, aku dan ibuku akan membuat kudapan untuk acara adikku nanti. Namanya Galu-Galu Padi Mudo dan Galo Puwong Ango. Pertama kita buat galu-galu dulu ya. Galu-galu merupakan kudapan yang sudah ada sejak zaman dulu di Kampar. Berbahan dasar padi ketan yang masih muda. Cara pembuatannya mudah teman. Eca masukkan dekat minyak tu yang digondang padi dulu. Ya kak. Padi ketan disangrai terlebih dulu. Tidak boleh terlalu lama menyangrainya, sampai tercium aroma khasnya saja. Padi ketan ini kemudian ditumbuk menggunakan alu di dalam besung. Tujuannya untuk memisahkan kulit atau sekamnya. Lalu padi ditampih menggunakan niru untuk membersihkan padi dari sekam. Lang, bawa kau malang, masuk ke dalam kau. Beras ketan kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan gula pasir. Ca, bawa gula kau menca, masuk ke dalam kau.
lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, beras ketan siap untuk disantap. Setelah galuh-galuh selesai, Ica dan kakak membuat galo puong ango. Bahan dasarnya terbuat dari beras ketan yang sudah dihaluskan menjadi tepung. Kami akan membuat dua warna, putih dan ungu. Warna ungu ini berasal dari ubi ungu, tapi ubinya harus direbus dulu, teman. Setelah agak lembek, ubi ditumbuk sampai halus. Lalu dicampurkan ke dalam adonan tepung deh. Aduk hingga warnanya merata. Oh iya teman, sama seperti galuh-galuh, galo puong angu juga kudapan yang sudah ada sejak dulu di Kampar. Cetak adonan di atas daun pisang yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Daun pisang juga bikin makanan lebih wangi. Ambil sedikit adonan, lalu dibentuk bulat. Beri bentuk lubang di bagian tengahnya menggunakan telunjuk dan jempol. Lalu diputar. Nah, di sini letak kesulitannya, teman. Butuh ketelitian dan kesabaran saat mencetak. Kalau tidak, bentuknya bisa nggak karuan. Lubang di tengah untuk taburan gula merah sebagai rasa manisnya. Lalu diberi kuah santan. Sampai kau ambil kau lang. Mama, Kasih tutup kue. Kue lalu dikukus selama beberapa menit. Asyik, semua kue yang kami buat sudah jadi, teman. makan. Enak banget. Kuenya lembut sekali. Santan dan gulanya juga terasa. Teman, hari ini acara adikku. Adikku akan turun mandi. Sanak saudara dan tetangga berkumpul bersama untuk merayakannya. Di Riau sendiri, tradisi ini tetap dilestarikan, tapi caranya berbeda-beda. Tujuannya untuk merayakan kelahiran bayi dan bayi bisa bebas keluar rumah. Setelah dimandikan, kami menyantap makanan yang sudah disajikan. Acara selesai deh. Teman, tetap selalu jaga adat dan budaya Indonesia ya. Salah satunya dengan melestarikan dan ikut serta dalam tradisi yang ada di daerahmu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Teman, kami diajak paman memetik buah jambu kristal nih. Lumayan buat jadi cemilan segar. Apalagi cuaca lagi panas-panasnya kayak gini. Yang, tolong bantu ni. Berapa bawah limanya? Mau keranjangnya macam lama. Nampak bawahnya raya-raya mendung. Wih, buah jambunya besar-besar ya. Di area seluas 8 hektar ini, pohon jambu kristal memang sengaja ditanam dan dibudidayakan sejak 10 tahun yang lalu. Selain ukurannya besar, ternyata jambu kristal tidak memiliki biji. Aci rasa. Iban. Mame. Itu. Betul, Bib. Memerah. Pohon jambu kristal tidak terlalu tinggi, batangnya juga kecil, jadi mudah untuk dipetik. Tinggal potong tangkai, petik buahnya, dan kumpulkan. Buah jambu menjadi salah satu buah tropis yang sangat mudah tumbuh di Indonesia. Proses panennya bisa dilakukan beberapa kali dalam sebulan dan biasanya dikirim ke sejumlah daerah di Aceh. Terima kasih banyak, Paman. Semoga pohon jambunya makin lebat lagi ya. Amin. Kawan,
jambu pemberian paman akan kami olah menjadi rujak Aceh. Kebetulan sekali teman, aku sudah menyiapkan semuanya. Ada cabai merah, cabai rawit, gula merah, dan asam jawa. Pertama, kita potong buah jambu dulu teman, biar rujak Acehnya makin mantap. Aku juga sudah nyiapin buah bengkoang. Untuk bumbu rujaknya, haluskan cabai merah dan cabai rawit. Tambahkan gula merah, asam jawa, dan sedikit air. Aduk sampai rata. Lang, beko nggak langan, sakit perut. Ras. Bumbu rujak Acehnya udah siap. Langsung kita cocol yuk. Oh, ini bumbu lincah kali. Ya, Pak Jo. Ya, Pak Jo. Marah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat kami, ngerujak memang menjadi salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan teman. Apalagi tempat kami yang dekat pantai. Jadi cuacanya cukup panas, butuh yang segar-segar. Tambah lagi teman-teman. Ayo sikat habis. Sampai di sini dulu ya petualangan kami. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.